Saat itu, langit terlihat sangat gelap. Hujan sudah turun sejak tadi pagi dan tidak terlihat akan berhenti. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang alam tangisi. Begitulah yang terlintas di dalam benak seorang wanita. Ya, wanita tersebut bernama Vina dan di setiap harinya ia bekerja sebagai seorang pedagang jamu. Vina terlihat berdiri di depan pintu warungnya yang telah tutup. Sebagian wajahnya nampak resah sembari menatap hujan yang semakin lebat. Saat tangannya yang gemetar itu akan meraih HP-nya, tiba-tiba saja suara seseorang mengejutkan wanita tersebut. "Kapan kamu akan membayar hutang-hutang suamimu, ha?" Ujar suara itu menggelegar. Wajah laki-laki berpakaian preman itu nampak sangar, namun juga bernafsu menatap kemolekan tubuh wanita penjual jamu tersebut. Kenapa kamu datang malam-malam begini?" Tanya Vina dengan nada yang gugup. Ia takut kejadian beberapa waktu lalu kembali terulang. Di malam itu, ia dipaksa untuk melayani laki-laki penagih hutang tersebut di dalam warungnya sendiri sebagai ganti bayar hutang. "Kenapa memang? Kau bertanya seolah-olah kamu sudah terbebas dari beban hutangmu, dari hutang-hutang suamimu keparat itu. Kamu kira aku akan merelakan uang-uangku begitu saja?" ucap laki-laki itu. Maaf, tapi untuk saat ini aku masih belum punya uang. Ibuku sakit keras. Anak sulungku butuh uang untuk biaya sekolah. Tolong beri aku waktu lagi, dan bukannya waktu itu kau sudah..." Perkataan Vina terpotong karena gebrakan meja oleh laki-laki penagih hutang itu. "Hah? Kau kira itu cukup untuk membayar semua hutang suamimu? Kalau kau masih perawan, mungkin aku masih bisa memberikan keringanan untuk hutang-hutangmu itu. Tapi kau ni apa?" Jawab laki-laki itu. Maafkan aku. Aku akan segera melunasi hutang-hutang itu. Tapi tolong beri aku waktu 3 hari lagi." Isaknya mulai memelas kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki itu mencengkram bahu Vina. Akan tetapi beberapa saat kemudian ia melepaskan kembali dan berlalu pergi meninggalkan rumah itu. Helaan nafas lega terdengar di sela-sela derasnya hujan. Ia merasa lega karena laki-laki itu tak melakukan apapun kepadanya. Ya, kita kembali terlebih dahulu ke beberapa bulan sebelumnya. Saat itu, ia masih berstatus istri dari seseorang laki-laki yang bernama Udin. Laki-laki brengsek yang dengan tega mengkhianati pernikahan mereka dan berselingkuh dengan seseorang gadis. Gadis tersebut merupakan adik dari istri Sah Udin yang bernama Winda. Tidak hanya sampai di situ, setelah perselingkuhan mereka, Udin kabur bersama Winda dan meninggalkan hutang puluhan juta kepada seorang pria lintah darat. Hingga akhirnya mengharuskan Vina untuk membayar hutang-hutang tersebut. Meski Vina telah mengatakan bahwa ia sudah tak berhubungan lagi dengan Udin, akan tetapi yang namanya lintah darat tentu tak akan percaya semudah itu. Vina tetap dipaksa untuk membayar hutang-hutang itu, atau jika tidak, dia dan anak-anaknya akan selalu ditakut-takuti dengan berbagai macam ancaman dan juga teror. Karena malu dan juga rasa takutnya akan keselamatan anak-anak dan juga ibunya, Vina tak pernah menceritakan pelecehan itu dan juga ancaman-ancaman dari lintah darat tersebut kepada siapapun, apalagi kepada pihak kepolisian. Ia tetap mencoba menjalani pahitnya nasib dengan selalu bersikap ramah dan murah senyum kepada siapapun. Ia terlalu sempurna untuk menutupi kesedihannya sehingga tak seorang pun curiga dengan senyuman yang selalu terpancar di wajahnya. Kembali ke masa sekarang, Vina pun dengan buru-buru langsung menutup pintu warungnya. Ia berjalan pulang di tengah derasnya hujan tanpa payung dan juga pelindung. Sesekali ia berlari dan berteduh di bawah pohon untuk mengurangi rasa dingin di tubuhnya yang terasa hampir membuatnya pingsan.
Saat itu, langkahnya terhenti ketika ia terjatuh di aspal setelah tanpa sengaja menabrak seseorang. "Kamu tak apa-apa?" tanya suara itu dengan lembut. Rupanya yang baru saja ia tabrak merupakan seorang wanita yang sangat cantik dengan pakaian yang sangat indah dan terlihat elegan. Wanita itu terlihat memegang payung berwarna hitam untuk melindungi tubuhnya dari hujan. Kamu tak apa-apa kan?" ulangnya bertanya sembari mengulurkan tangan kepada Vina. Aku baik-baik saja kok. Maafkan aku ya yang sudah membuatmu basah," jawab Vina seraya bangun. "Oh, tidak apa-apa, hanya basah sedikit. Tapi kenapa kamu hujan-hujanan seperti ini?" ujar wanita itu. Aku mau pulang ke rumah," jawab Vina dengan bibir yang bergetar karena kedinginan. "Ya sudah, ayo ikut bersamaku. Mobilku ada di sebelah sana. Biar aku antar kamu pulang," ajak wanita cantik itu yang tanpa ragu langsung merangkul tubuhnya yang sudah basah kuyup itu. Tidak lama kemudian mereka pun berjalan. Mereka sampai pada sebuah mobil berwarna hitam yang terparkir di pinggir jalan itu. Payung hitam diletakkan di belakang mobil. "Rumahmu di mana?" tanyanya setelah menghidupkan mesin mobil. Setelah mengatakan dan menunjukkan arah rumahnya, Vina lantas mulai bertanya kepada wanita itu. Maaf kalau aku jadi merepotkan kamu. Kalau aku boleh tahu kamu dari mana dan mau kemana?" tanya Vina, dan wanita itu nampak tersenyum ketika mendengar pertanyaan dari Vina yang terdengar sangat penasaran. "Oh, aku dari rumah salah satu kerabatku, dan saat aku pulang malah kehujanan begini. Oh ya, perkenalkan, namaku Rismawati. Biasa dipanggil aku Risma. Kalau boleh tahu namamu siapa?" ucap wanita itu. "Aku namanya Vina. Sepertinya kamu belum pernah kesini ya?" "Sebenarnya sih sudah 2 kali ini, tapi aku selalu lupa jalan ke rumah kerabatku. Makanya aku selalu parkir mobil di sembarang tempat," jawabnya terdengar tidak masuk akal. Sepanjang jalan, Risma selalu mengajak Vina untuk mengobrol ke sana kemari, dan saat mereka tiba di jalanan sempit yang mengarah ke rumah Vina, Risma ikut turun dari mobil berjalan di belakang Vina. "Kamu selalu pulang setiap malam?" tanya Risma. Tidak setiap hari sih. Biasanya warung jamuku tutup sore, tapi karena hujan aku terpaksa berteduh dulu di warungku menunggu hujan reda," jawab Vina. Dan pada saat itu pintu rumah pun terbuka. 2 buah kelambu berwarna putih kusam sudah tergantung di tengah-tengah rumah. Tidak ada satupun kamar di dalam rumah kecil tersebut. Piring-piring kotor pun masih ada di dalam baskom di dekat lemari kayu tua. Namun anehnya, meski keadaan rumah Vina yang berantakan seperti itu, Risma tak sedikit pun menunjukkan rasa risih dan juga jijik. Ia terlihat duduk di dekat kelambu sembari mengusap-ngusap rambutnya yang sedikit basah. Setelah Vina mengganti pakaiannya, ia langsung membuat teh hangat untuk Risma. Siapa itu, Vin?" tanya seseorang dengan lirih dari dalam kelambu itu. "Oh, itu temanku, Bu. Dia mengantarkanku pulang," jawab Vina. Saya Risma, Bu, teman barunya Vina," ujarnya memperkenalkan diri. "Kamu yakin mau pulang? Ini sudah larut malam. Mending kamu itu nginep saja di rumahku," ujar Vina kala Risma izin untuk pulang. "Iya, tapi aku belum izin sama orang rumah. Kapan-kapan aku main kesini lagi kok," jawab Risma, dan Vina pun tersenyum sembari mengangguk. Kemudian Risma berjalan menjauh dari rumah Vina, dan sesekali kilat menyambar dan Vina melihat sesuatu yang aneh di bagian punggung wanita itu, membuat Vina buru-buru menutup pintu dan masuk ke dalam kelambunya. Kedua anaknya sudah tertidur dengan sangat lelap. Perlahan-lahan Vina pun mengecup anak-anaknya satu persatu, sebelum kemudian ia mulai memejamkan mata dan tertidur. Hari itu jualannya sangat ramai pembeli. Bahkan beberapa orang turun dari dalam sebuah mobil menuju ke warungnya untuk minum jamunya.
Saat membuatkan pesanan orang-orang itu, Vina tak sengaja mencuri pendengaran apa yang mereka sedang katakan. Orang-orang itu sedang menceritakan tentang pesugihan. Itu loh, si Lukman baru 2 bulan datang dari Pulau Jawa. Sekarang sudah bisa beli mobil baru loh, cash lagi. Pasti itu pesugihan. Kalau tidak, mana mungkin bisa. Kalau mau pesugihan mah tidak usah jauh-jauh keluar pulau. Di sini juga banyak, walaupun jarang ada yang tahu, tapi tak kalah bagus hasilnya. Itu seperti Soimah, cuma 2 bulan sepulang dari ziarah sudah bisa beli sawah dan beli motor baru. Di mana itu tempatnya yang bisa seperti itu? Kalau nggak salah sih di tempat yang itu loh, Pak. Dan pada saat itu Vina pun dengan sengaja menutup warungnya sedikit lebih awal. Entah apa yang dipikirkan Vina waktu itu. Namun yang pasti ia berjalan ke arah tukang ojek yang masih mangkal di pertigaan dekat pasar. "Pak, tolong anterin ke desa itu ya," ujar Vina sebelum naik ke atas motor tukang ojek tersebut. Ya, desa yang dimaksud pesugihan yang dikatakan orang-orang pembeli jamu dari Vina itu berjarak sekitar setengah jam dari desa tempat tinggalnya. Ia sendiri sudah 5 kali lebih ke desa itu, namun tak pernah sekalipun tahu tentang orang yang bisa membuat kaya raya dengan cara instan. Singkat cerita, mereka pun sampai di desa yang dituju. Hawa desa itu terasa lebih dingin, seolah-olah hangatnya mentari tak bisa menembus tempat itu. Ada beberapa rumah yang ia yakini sama persis dengan yang diceritakan orang-orang di warungnya tadi. Namun nyatanya sudah 4 rumah yang salah ia datangi. Mau mencari rumah siapa, Mbak?" tanya seseorang nenek-nenek yang membawa wadah berisi makanan ayam. Dengan terbata-bata, Vina pun memberitahu si nenek tentang ciri-ciri rumah yang ia cari. "Sudah beberapa kali saya berputar-putar di desa ini, tapi tak satu pun rumah yang benar saya datangi," jawab Vina putus asa. Nenek itu pun terkekeh. Kemudian dengan santainya ia menunjukkan ke arah belakangnya. Mungkin rumah ini yang kamu cari ya," ujar si nenek. Vina pun terkejut. Matanya terbelalak menatap rumah bercat merah tersebut. Bagaimana tidak, tadi ia sama sekali tak melihat keberadaan rumah di sana, dan yang ada hanyalah lahan yang ditumbuhi banyak pohon pisang. Si nenek pun tersenyum penuh arti. "Mungkin sudah jodohnya kamu singgah ke rumah kami," ujar nenek itu lagi. Kemudian seraya melangkah menuju ke halaman rumah tersebut. Vina mengikuti langkah pelan nenek di belakang sepintas tak ada yang aneh dan juga mencurigakan dari rumah itu. Rumah itu sama dengan rumah-rumah lain pada umumnya, yang membedakan hanyalah dari jenis kayu pembuatannya dan kaca rumahnya terlihat sangat tebal. Pemiliknya pastilah orang berada. Satu pintu rumah terbuka, mata Vina sudah disuguhi oleh sofa-sofa mahal dan juga meja yang tentu juga sangat mahal. Di atas meja kecil itu diletakkan beberapa toples cemilan seperti kue kering, kerupuk, dan juga gula-gula. Rumah itu keseluruhannya terbuat dari kayu ulin, kayu paling mahal dan kualitasnya sangat bagus. "Silakan duduk, saya mau ke dapur dulu," ucap si nenek. Vina pun duduk dengan hati-hati. Sesaat kemudian tiba-tiba saja muncul seseorang laki-laki parubaya dari arah dalam. Tak ada sedikit pun senyum di wajahnya. Sungguh berbeda sekali dengan si nenek tadi. Aku mendengar kau mencari rumahku. Mau apa kamu kesini, ah?" tanya si lelaki itu seraya duduk di sofa yang berseberangan dengan Vina. Vina sedikit gugup dengan pertanyaan itu, namun sebisa mungkin ia mencoba mengatur kata-katanya yang sudah ia atur di perjalanan tadi. Sewaktu ia menuju ke desa tersebut, Vina pun mulai menceritakan apa maksud dan tujuannya ke tempat tersebut kepada si lelaki tua itu. Maaf kek, saya sudah bosan hidup miskin. Saya punya banyak hutang yang ditinggalkan oleh mantan suami saya. Saat ini saya benar-benar bingung dan tak tahu harus berbuat apa, kek, ucap Vina dengan wajah menunduk dan matanya mulai berkaca-kaca.
Aku memang bisa membantumu memperoleh kekayaan, tapi itu tidak gratis. Ada harga yang harus kau bayar dan persyaratannya tidak mudah. Banyak yang datang kemari tapi semuanya gagal. Jadi, apa kamu masih sanggup? Ucap laki-laki tua itu. Insya Allah saya sanggup, Mbah, jawab Vina dengan sangat yakin. Jangan sebut-sebut nama Tuhanmu di sini, karena sekali kau melakukan perjanjian dengannya, kau sudah lepas dari Tuhanmu, ujar laki-laki tua itu. Mendengarkan hal itu, Vina pun sangat terkejut. Akan tetapi ketika ia teringat akan hutang-hutang dan juga keadaan keluarganya, Vina lantas tidak berpikir panjang dan kemudian menyetujui syarat-syarat itu. Terkadang kesulitan ekonomi membuat orang-orang buta akan dosa dan memilih cara yang salah untuk menjadi kaya raya yang melibatkannya dengan perjanjian dengan iblis. Kalau begitu baiklah. Ya, yang pertama harus kau lakukan adalah bawakan aku gunting kecil yang terbuat dari emas. Bawa gunting itu kemari dalam waktu 7 hari, ucap laki-laki paruh baya itu yang membuat Vina terkejut. Bagaimana mungkin ia bisa membeli gunting emas itu sementara keuangannya sedang tidak baik-baik? Tapi bagaimana caranya saya bisa membeli gunting emas itu, Mbah? Tanya Vina. Carilah dan temukan kesungguhanmu dulu, ucapnya seraya berdiri dan meninggalkan Vina masuk ke dalam. Tidak berapa lama kemudian muncullah si nenek dengan membawakan gelas dan juga piring. Lalu Vina pun berpamitan pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Vina merasakan kepalanya pusing dan perutnya terasa mual. Ia hampir terjatuh ke tanah jika tidak ada yang menangkup tubuhnya. Lagi-lagi Risma yang membantunya. Ia memapah tubuh Vina dan membawanya ke dalam mobil. Vina pun menggigil, wajahnya pucat dan jari-jari tangannya terasa sangat dingin sekali. Vina, kau masih bisa mendengar aku kan, Vin? Kau itu kenapa? Kamu seperti sakit, ujar Risma. Dan pada saat itu Vina masih bisa mendengar suara Risma. Akan tetapi ia juga mendengar suara yang lain semacam bisikan yang tak jelas yang membuat Vina menggeram. Entah apa yang dilakukan Risma kepadanya, yang pasti saat Vina sadar ia masih berada di dalam mobil bersama Risma, yang waktu itu terlihat tersenyum kepadanya. Wajah wanita itu pelan-pelan meleleh dan matanya jatuh di dekat kaki Vina, membuatnya ketakutan hingga akhirnya ia berteriak histeris. Vin, sadar Vin, sadar. Vina masih menutup matanya dengan tangan, ia takut sekali. Ini aku, Vin, ini aku Risma, ucap Risma lagi meyakinkan teman barunya itu. Perlahan-lahan Vina mengintip di sela-sela jarinya dan memang benar di depan ada Risma yang berwajah cantik itu. Akan tetapi ada raut wajah yang cemas menatapnya. Risma? Iya, ini aku Risma, Vin. Bagaimana aku bisa di sini? Sudah, tak perlu difikirkan. Sekarang ayo, aku antarkan kamu pulang. Kebetulan aku membawakan banyak oleh-oleh untuk anak-anakmu, kata Risma setelah sampai di rumah Vina. Risma kemudian meletakkan semua bungkusan plastik dan kotak-kotak yang ia bawa. Anak-anak Vina nampak takut melihatnya, namun setelah beberapa saat akhirnya mereka mulai akrab dengan Risma. Karena Risma membawa banyak sekali makanan ringan dan juga minuman seperti susu, minuman ringan lainnya. Waktu itu rumah Vina sudah lumayan bersih dan rapi. Ibunya yang sudah lumayan tua tersebut terbaring di atas kasur dengan kelambu yang belum diganti. Risma perlahan-lahan mendekat dan memijit-mijit tangannya. Sudah berapa lama beliau ini terbaring begini, Vin? Tanya Risma. Sudah sejak beberapa bulan yang lalu setelah saudariku kabur dengan suamiku, jawab Vina tertunduk. Bibir Risma yang kecil itu ternganga ketika mendengar jawaban dari Vina. Ya Tuhan, gumamnya lirih.
Apa anak-anakmu tahu? Tanya Risma. Iya, tidak ada yang ditutupi, karena kedua bajingan itu sudah mengatakan semua di hadapan anak-anakku, jawab Vina. Mendengarkan hal itu, Risma benar-benar tak menyangka kehidupan teman barunya sangat menyedihkan. Laki-laki itu bahkan meninggalkan hutang yang sangat banyak dengan lintah darat, dan aku dipaksa untuk membayar hutang-hutang itu. Dengan perjualan jamu tentu tak mencukupi apa-apa kebutuhan kami. Hutang-hutang itu semuanya aku cukupi dari hanya satu sumber. Sebab itulah aku tidak bisa membawa ibuku berobat, ucap Vina tak bisa lagi membendung air matanya. Dari nada bicaranya, ia sangat kesal, marah, emosi menjadi satu. Risma hanya bisa terdiam, ia tak mampu berkata-kata apapun. Vin, ibumu harus diobati. Aku akan membantumu, ucap Risma. Kemudian di malam itu Risma pun datang bersama seorang dokter yang praktek di desa tersebut. Ibunya Vina diperiksa dan diberikan resep obat. Saat mengantarkan dokter itu pulang, Risma langsung mampir di apotik untuk membeli obat-obat. Tak lupa ia juga membeli beberapa makanan dan juga buah-buahan. Keesokan paginya, Risma membantu Vina untuk membuat jamu. Dan disitulah dengan ragu-ragu Vina mengajukan pinjaman uang kepada Risma. Risma pun tersenyum lalu mengangguk. Emang kamu itu butuh berapa? Tanya Risma. Kalau boleh 5 juta, ada tidak Riz? Untuk apa uang sebanyak itu, Vin? Untuk bayar hutang suamimu? Tidak, bukan untuk itu. Aku ingin menggunakannya untuk modal usaha, Riz. Risma pun menghela nafas panjang. Oke, baiklah. Aku akan mencarikan uang itu dulu, karena aku tidak memegang uang sebanyak itu sekarang, Vin, ucapnya kemudian, yang membuat Vina merasa senang. Begitu usahaku lancar, aku akan membayar hutangku kepadamu, Riz. Tidak usah dipikir, aku ikhlas membantumu itu. 2 hari kemudian, Risma pun datang lagi ke rumah Vina. Ia membawa uang sebanyak jumlah yang diminta Vina kemarin. Akan tetapi ada yang berbeda pada wajah wanita itu. Bibirnya terlihat nampak lebam dan pipinya membengkak. Loh, wajahmu kenapa, Riz? Tanya Vina yang terkejut ketika melihat wajah Risma. Tidak apa-apa, Vin. Ini bekas aku terpleset di kamar mandi kemarin. Singkat cerita, setelah Vina mendapatkan pinjaman uang itu, tanpa berpikir panjang lagi, Vina pun langsung membelikan sebuah gunting kecil yang terbuat dari emas. Setelah mendapatkan barang itu, Vina benar-benar terhanyut dalam ilusi yang sangat jauh. Ia sangat yakin bahwa ia akan menjadi orang kaya raya setelah membawa gunting tersebut kepada laki-laki paruh baya itu. Dan pada saat itu, Vina pun langsung pergi menuju ke rumah laki-laki itu dengan penuh harapan. Vina menggenggam erat gunting emas tersebut di tangannya ketika ia memasuki rumah itu. Tidak seperti beberapa hari yang lalu, hari ini laki-laki paruh baya itu nampak duduk tersenyum. Kamu benar-benar sudah berhasil, ujarnya. Padahal Vina belum mengatakan apa-apa. Tanpa banyak bicara, laki-laki tua itu mengajak Vina untuk mengikuti masuk ke dalam sebuah ruangan. Ruangan itu sepertinya adalah tempat untuk melakukan ritual. Ada aroma dupa di mana banyak keris terpajang dan banyak pula mandau-mandau yang indah di sana. Bahkan jam dinding yang berusia cukup tua itu pun ada di dalam ruangan itu. Hawanya sangat berbeda ketika Vina berada di dalam ruangan tersebut. Hawa panas juga sedikit lembab. Kemudian laki-laki tua itu membuka kain penutup pada wadah anyaman rotan yang berisi 4 anak ayam. Dengan hati-hati, 4 ekor anak ayam berwarna hitam itu terus mengeluarkan suara. Pilihlah salah satu ayam itu dan gunting sayapnya dan patahkan lehernya, pinta lelaki tua itu. Dada Vina tiba-tiba saja terasa berdetak dengan sangat kencang setelah mendengar perintah dari laki-laki tua itu. Bahkan ia takut dan kasihan
sebab ia tak pernah membunuh binatang dengan cara yang mengerikan seperti itu. Akan tetapi, mau tak mau ia harus melakukannya, dan pada akhirnya Vina pun memilih anak ayam yang ukurannya sedikit lebih besar dari yang lain. Kemudian ia pun menggunting sayap anak ayam itu yang terus berontak. Pada awalnya ia merasa kasihan yang teramat, namun semakin lama ia malah menikmati semua momen penyiksaan tersebut. Darah mulai keluar dari luka di sayap ayam tersebut. Lalu kemudian ia mematahkan leher ayam itu dengan pelan hingga anak ayam itu tak bersuara lagi. Kuburkan anak ayam ini di bawah pohon di luar rumah. Tapi sebelumnya minumlah air ini, ujar laki-laki tua itu lagi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Vina mengambil gelas tersebut dari tangan laki-laki paruh baya itu. Ia menatap isi gelas itu, lalu ia mulai mendekatkannya ke dalam mulut. Dan pada saat itu, Vina hampir muntah jika tidak cepat-cepat ia menutup mulutnya dan berusaha menahan rasa aneh pada mulut dan tenggorokannya. Keluarlah, kuburkan anak ayam itu dan letakkan benda ini satu pada kuburan ayam tersebut. Dan satunya lagi, letakkan di bawah bantalmu. Besok kembali lagi ke sini dan bawa apa yang kamu dapatkan di bawah bantalmu, ucap laki-laki tua itu lagi. Mendengarkan hal itu, Vina kemudian langsung membawa anak ayam yang sudah mati keluar, menguburkannya bersama benda yang diberikan laki-laki tua itu tadi. Kemudian Vina pun pulang. Ia tak bercerita apa-apa kepada ibunya tentang apa yang telah ia lakukan. Saat mulai tidur, Vina bermimpi aneh. Ia melihat saudaranya dikejar-kejar oleh makhluk yang mirip seperti kera berbulu merah. Makhluk itu berhasil menangkap Winda dan mencapik-capik tubuhnya. Teriakan yang menyayat terdengar dari mulut wanita itu. Vina pun terbangun dari tidurnya dengan keringat yang membasahi tubuhnya saat tangannya menyelip ke bawah bantal, dan tiba-tiba kala itu ia merasakan ada benda mirip seperti kertas yang sangat banyak di sana. Dengan jantung yang berdetak dengan sangat kencang, ia mengangkat bantal itu. Dan betapa terkejutnya kala itu ketika melihat banyak uang kertas dengan nominal 50 dan 100 ribuan. Hampir ia berteriak ketika melihat semua uang itu. Namun ia mencoba tenang. Vina pun mencubit tangannya sendiri dengan keras untuk meyakinkan bahwa dirinya itu semua bukanlah mimpi. Uang? Gumamnya seorang diri. Nafas Vina benar-benar tak beraturan saat itu. Ia terkejut, tak menyangka, namun juga senang. Apakah aku sudah berhasil? Batinnya seraya menyusun uang itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, lalu menyimpan uang itu tanpa sepengetahuan anak dan juga ibunya. Keesokan harinya, ia bangun dengan wajah yang berseri-seri, penuh keceriaan. Saat akan keluar dari rumah, tak lupa ia membawa semua uang-uang yang dengan ajaib berada di bawah bantalnya menuju ke desa tempat tinggal si kakek. Singkatnya, ia pun sampai di depan rumah kakek. Terlihat laki-laki paruh baya itu tengah duduk di kursi dekat pohon sembari memandang ayam-ayam yang sedang makan. Ketika melihatnya, ia lantas masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur. Vina pun mengikutinya dan berdiri menunggu si kakek keluar dari dalam. "Nampaknya kau senang sekali," ujar laki-laki paruh baya itu. Vina pun tersenyum dan dengan antusias ia menceritakan apa yang telah terjadi malam itu. "Itu belum seberapa. Itu baru awal. Kau baru memulainya. Dan masih ada beberapa persyaratan yang harus kau tunaikan. Malam ini kita akan memulainya," ucap laki-laki tua itu lagi. Apa itu, Mbah?" tanya Vina penasaran. Si kakek tak menjawab. Kemudian beliau pergi meninggalkan Vina dan masih menunggu jawaban atas pertanyaannya itu. Setelah sepanjang hari, tepatnya di hari Minggu, akhirnya malam itu pun telah tiba. Di kamar mandi rumah itu sudah ada beberapa ember berisi cairan berwarna merah darah.
Vina diminta untuk berendam dengan cairan itu sembari membaca sesuatu yang terdengar seperti mantra yang tak boleh putus diucapkan sewaktu mandi. Saat berendam di dalam cairan itu, Vina merasakan kulit luarnya terasa panas dan kemudian menjadi sangat dingin sekali. Sekitar 15 menit lamanya ia berendam. Vina kemudian mandi dengan air yang baunya mirip air untuk pemandian mayat. Setelah usai, Vina diminta mengenakan pakaian berwarna putih dan dibawa ke dalam ruangan ritual. Di atas meja itu sudah ada beberapa sajian makanan yang terlihat tampak aneh namun tertata dengan sangat rapi. "Makanlah makanan ini sampai habis," perintah laki-laki tua itu. Dengan ragu-ragu ia mengambil sepiring kecil penuh kaki anak ayam yang sedikit gosong. Ia memakannya sampai habis, lalu kemudian dijatuhkan dengan piring kedua. Piring kedua berisi seperti bola-bola daging, namun ketika dimakan rasanya sangat aneh. Bola-bola itu berisi semacam nasi yang belum matang. Saat menyantap sajian aneh di piring kedua ini, Vina hampir tak tahan lagi menahan mual di perutnya. Ia berhenti mengunyah untuk sesaat. Lalu kemudian sebisa mungkin menelan semua bola-bola daging aneh tersebut. Maaf mbah, saya boleh minum mbah?" tanya Vina setelah menghabiskan makanan aneh itu. Laki-laki tua memberikan segelas air, namun rasanya amis seperti darah. Dan pada saat itu Vina benar-benar akan muntah. Saat akan muntah, Vina mencoba menahan agar makanan itu tak keluar dan menelannya kembali. Bayang-bayangan hutang membuatnya semakin berapi-api. Sajian pada piring ketiga dan juga merupakan makanan terakhir itu diambil terlihat 10 biji kepala anak ayam yang masih mentah. Vina menutup mulutnya dengan tangan. Melihatnya saja perutnya sudah mual, apalagi menghabiskan ke-10 kepala anak ayam itu. Saya tidak bisa mbah," ujar Vina. "Kamu harus menghabiskan. Ini adalah syarat terakhir. Jika kau tak mau gagal, maka makanlah. Atau kalau tidak, maka kau akan dianggap gagal. Dan usahamu selama ini akan menjadi sia-sia," ujar kakek parubaya itu. Vina pun menarik nafas panjang. Rasa jijik dan juga mual. Bayangan kegagalannya terbayang-bayang kembali. Kalau aku gagal, lebih baik aku mati saja mbah," gumam Vina. Perlahan-lahan tangannya mulai meraih piring itu. Suapan pertama ia merasakan rasa aneh pada kepala anak ayam itu. Dan ia lagi-lagi hampir muntah, namun akhirnya Vina berhasil memakan habis kepala anak ayam mentah itu tanpa sisa. Vina bersandar di dinding, tubuhnya terasa lemas, perutnya sakit dan nafasnya juga menjadi sangat sesak. Laki-laki parubaya itu tersenyum puas menatap Vina yang sudah berhasil memenuhi semua persyaratannya. "Kamu hampir selesai, tinggal satu lagi," gumamnya seraya memapa Vina ke tempat tidur. Dalam mimpinya, Vina bertemu dengan seorang laki-laki muda dan dengan singkat mereka berdua mulai bercinta. Saat Vina terbangun di pagi harinya, ia mendapati dirinya sudah setengah telanjang di atas tempat tidur, namun tak ada siapapun yang berada di sana selain dirinya sendiri. Pikiran Vina saat itu benar-benar kacau. Apa jangan-jangan kakek tua itu sudah melakukan sesuatu terhadapnya? Pintu pun terbuka, si nenek muncul sembari tersenyum. "Bagaimana semalam? Dia tampan kan?" tanya si nenek yang membuat Vina bingung. Apa mbah? Siapa mbah itu mbah?" tanya Vina. "Laki-laki di dalam mimpimu itu adalah suami gaibmu yang akan memberikan kau kekayaan," ujar si nenek. "Nanti kalau kamu sudah mendapatkan uang, kamu harus membangun sebuah kamar khusus untuknya," lanjut si nenek membuat Vina merinding. Sebelum Vina pulang, si lelaki tua berpesan, "Uang yang kau bawa kemarin kuanggap bayaran atas bantuanku kepadamu. Tapi jangan khawatir, karena setiap kau melayaninya, kau akan diberikan sejumlah besar uang," ujar laki-laki tua itu lagi, dan Vina pun mengangguk pelan.
Jadi saya berhasil, Mbah?" tanya Vina kemudian. "Iya, betul. Kau telah berhasil," jawab si kakek tua, dan Vina pun tersenyum ketika mendengar jawaban itu. Kemudian Vina pun melangkahkan kaki keluar rumah. Ada rasa nyeri di kemaluannya ketika ia berjalan. Malam itu, sewaktu Vina tertidur, lagi-lagi ia bermimpi berhubungan badan dengan laki-laki yang sama. Dan ketika ia bangun di pagi harinya, ia menemukan tumpukan uang di bawah bantalnya dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah itu, kehidupan Vina benar-benar berubah drastis. Dari yang hanya penjual jamu, kini menjadi janda kaya raya yang memiliki banyak tanah dan juga mobil. Akan tetapi, kebahagiaannya itu tak berlangsung lama. Karena pada suatu hari, Vina mendapatkan kabar bahwa Winda, adiknya, telah meninggal dunia. Dan saat itulah mantan suaminya menuntut hak asuh anak dan harta yang dimiliki oleh Vina. Dasar laki-laki tak tahu diri, menuntut hartaku yang jelas-jelas ini milikku, dan dia juga meminta hak asuh anak-anakku, keluh Vina ketika bertemu dengan Risma. "Hah? Apa? Dulu ia kemana saja? Setelah kau sukses baru muncul meminta harta dan hak asuh anak-anakmu. Jangan sampai kau memberikan uang, Vin. Kau harus berjanji kepadaku untuk tidak melayani laki-laki bangsat itu lagi. Dasar laki-laki setan tak tahu diri," ujar Risma terbawa emosi ketika mendengar penuturan dari Vina. "Aku tidak memiliki pilihan. Dia terus datang ke rumahku dan berusaha membawa anak-anakku," kata Vina lagi. Semenjak mantan suaminya datang lagi dan mengacaukan kehidupannya, Vina menjadi pemurung dan sangat takut meninggalkan anak-anaknya di dalam rumah sendiri. Dan bahkan beberapa kali ia lupa membersihkan kamar khususnya yang biasa digunakan untuk melakukan ritual dengan laki-laki gaib itu, yang membuat Vina mengalami gangguan-gangguan aneh yang tak lazim, seperti mimpi buruk yang terus muncul di siang hari dan bau yang khas si kakek itu yang kadang-kadang tercium sangat menyengat di sekitar rumahnya. Bahkan anak sulungnya mulai jatuh sakit, dan tepat pada malam ke-14 anaknya sakit, Vina kala itu bermimpi melihat anaknya yang terus berlari menghindari kejaran dari makhluk berbulu merah, dan tepat keesokan harinya anaknya meninggal dunia sekitar pukul 3 sore. Membuat Vina benar-benar terpukul dan tenggelam dalam kesedihan dan juga penyesalan. Waktu itu suara pintu terbanting terdengar sangat-sangat jelas. "Kenapa dia membunuh anakku?" teriak Vina pada lelaki tua itu yang tengah duduk menatap gerombolan ayam yang tengah berebut makanan. "Kenapa kamu seolah-olah lupa untuk tetap setia dan melayaninya?" jawab si kakek balik bertanya dengan wajah yang datar. Aku tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain makhluk itu, kek," bentak Vina. Bukan kesetiaan seperti itu yang kumaksud. Kau melupakan kewajiban dan kesetiaanmu untuk melayaninya. Wajar saja jika dia itu marah kepadamu," kata kakek tua itu. "Berdebah, sialan kau," teriak Vina sebelum pergi. Si lelaki tua itu tampak terkekeh ketika melihat punggung Vina. Malam itu, Risma datang kembali dengan wajah yang babak belur, matanya sembab dan sudut bibirnya pecah. "Riz, kamu kenapa, Riz?" tanya Vina panik. Risma tak kuasa menjawab pertanyaan dari sahabatnya itu. Tubuhnya limbung dan terjatuh tepat di hadapan Vina yang masih berdiri di depan pintu. Rupanya Risma dihajar oleh suaminya yang merupakan seorang pejabat yang cukup terkenal di daerah itu. Barulah di situ Risma jujur bahwa ia adalah merupakan istri simpanan seorang pejabat, dan lelaki itu suka main fisik kepada dirinya. Meskipun segala kebutuhannya tercukupi, bahkan bisa dikatakan lebih dari cukup. Akan tetapi Risma mengaku sudah bosan dengannya. Ia juga berniat untuk mengakhiri semua hubungan itu, namun lelaki itu tak mau melepaskan Risma begitu saja.
Dan pada akhirnya pertengkaran yang hebat itu pun terjadi dan berakhir dengan Risma yang babak belur. Malam itu saat semuanya sudah tertidur, Vina kembali bermimpi melihat anaknya yang paling kecil dikejar oleh sesosok makhluk itu lagi. Kali ini Vina tak tinggal diam, ia terus berusaha meraih dan menolong anaknya. Akan tetapi langkahnya terasa sangat lambat sehingga Vina kalah cepat dari sosok itu. Anaknya habis dicabik-cabik oleh makhluk itu dan Vina pun histeris, dan ketika ia terbangun, Vina mendengar ibunya yang berteriak-teriak dari arah kamar. Semenjak anak tertuanya meninggal, anak paling kecil Vina itu tidur bersama neneknya. Rupanya anak Vina terkena muntaber, tubuhnya lemas dan sudah sangat dingin sekali. Risma sibuk mencari dokter yang bisa mengobati anak itu. Namun Vina tak bergeming, ia duduk lemas di dekat tubuh anaknya sembari menangis tak henti-hentinya. Ia tahu meskipun diobati, anaknya tak akan mungkin bisa selamat. Itulah yang membuatnya benar-benar pasrah. "Anakmu tak akan sembuh jika kamu hanya menangis begitu saja, Vin," bentak Risma. Dan benar saja, hanya beberapa saat Risma mengatakan hal tersebut, anak Vina tiba-tiba saja kala itu menghembuskan nafas terakhir di pangkuan sang ibu. Vina lemas, tubuhnya bergetar hebat, lalu ia pun menangis dengan histeris. Setelah pemakaman, Vina benar-benar kacau. Ia masuk ke dalam kamar khusus ritual itu dan merusak semuanya. "Setelah ini apa lagi? Apa kau juga ingin nyawaku ambil? Ambil saja, ambil!" teriak Vina yang tak terkontrol. Sementara ibunya menangis sesenggukan tak berani mendekati Vina. 7 hari kemudian Vina pun berjalan tergesa-gesa ke rumah si kakek itu. "Mbah, aku ingin berhenti, Mbah," ujar Vina yang membuat si kakek tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kau tidak akan bisa mengakhiri perjanjian itu secara sepihak. Bagaimanapun jiwamu sudah terikat perjanjian tersebut. Bahkan bila kau mati sekalipun, kau tidak akan bisa kemana-mana. Selain menjadi budaknya, sudah terlambat untuk menyesali semuanya," jawab kakek tua itu. Mendengarkan perkataan si kakek tua itu pun, Vina langsung berteriak sejadi-jadinya. Namun tiba-tiba dalam pandangannya ia sudah berada di tengah-tengah pohon pisang. Ia sudah tidak dapat lagi menemukan rumah kakek tua itu, karena rumah tersebut sudah menjadi lahan penuh pohon pisang. Mau tak mau, Vina harus terus berada di dalam perjanjian iblis yang tak kunjung berujung. Satu persatu, orang-orang terkasihnya meninggalkannya dengan cara yang sangat tragis. Dan 1 tahun setelah anak-anaknya meninggal, ibunya pun juga ikut meninggal dunia. Itulah sebabnya ia masih sendiri hingga saat ini. Ia tak berani sedikit pun menyayangi seseorang karena ia takut orang yang ia sayangi akan mati. Ia juga sudah melakukan berbagai cara untuk mengakhiri perjanjian pesugihan itu. Namun tak ada yang benar-benar bisa membantunya. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah kali ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru menemukan channel kami, yang baru mendengarkan kisah-kisah dari kami, yang belum mendukung silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru. Dan jika video dari kami bermanfaat dan bisa menghibur, jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan tentunya klik tombol like-nya. Oh iya teman-teman, mungkin untuk teman-teman yang ingin mendengarkan kisah-kisah dari kami yang terbaru, ada di channel satunya yang baru saja kami buka dengan nama channel Story Kesunyian Malam. Silakan jangan lupa mampir dan nikmati kisah-kisah dari kami. Semoga bisa menghibur, bisa menemani waktu istirahat dimanapun teman-teman berada. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.